Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang diberikan oleh Bapak Badawi, yaitu meresum atau mencari intisari dari 389 halaman. Nah, di sini kami secara berkelompok. Yang pertama saya sendiri Fiasa Fitri dan ada keempat teman saya juga yang akan mempresentasikannya. Baiklah, saya selaku pembuka presentasi ini. Materi pertama yang akan saya bahas adalah bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Dalam KBBI, pendidikan berasal dari kata dasar didik, yaitu memelihara mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Ada beberapa ahli yang menyampaikan pendapat mengenai pendidikan sebagai berikut. Yang pertama ada John Dewey. John Dewey berpendapat pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman tersebut. Lalu ada menurut Dryakara, pendidikan adalah pemanusiaan manusia muda dan taraf insani. Baiklah, hanya dua itu saja yang bisa saya sampaikan karena banyak sekali para ahli yang berpendapat mengenai pendidikan tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi dan mempunyai tujuan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan masih memerlukan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Munculnya karya manusia yang sampai kapanpun tidak akan pernah dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta karya manusia sebagai hasil pikirannya sendiri. Yang keenam, ada manusia sebagai makhluk susila. Adapun kebebasan berbuat selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai-nilai moral yang juga harus dipilihnya. Yang ketujuh, manusia sebagai makhluk beragama, termasuk dalam unsur ruhan dan fitrah. Manusia memiliki fitrah yang merupakan modal terbesar manusia untuk maju dan sempurna. Dan ternyata yang terakhir itu ada bab 4. Bab 3 tadi bukan yang terakhir ya. Di sini bab 4 ini membahas situasi pendidikan. Yang pertama, ciri-ciri situasi pendidikan. 1. Hakikat manusia sebagai makhluk yang terus berkembang. Dalam setiap perkembangan individu, setiap lahir, setiap mencapai ukuran dewasa berlangsung secara bertahap binatang, dan bahwa perkembangannya bersifat terbuka. Implikasi dari pandangan tentang berbagai aspek hakikat manusia tersebut sebagai hak asasi manusia atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Maka kependidikannya wajar diupayakan dengan tujuan untuk membantu perkembangan berbagai potensi pada manusia. Yang keempat, ada hubungan hakikat manusia dengan kebutuhan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara tertuang pada pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. A. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. B. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. C. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. D. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan. Lalu yang terakhir ada rangkuman. Manusia dan hak asasi manusia adalah kesatuan rohani badani yang hidup dalam ruang dan waktu. Lalu ada manusia dan pendidikan, yaitu pendidikan dapat kita definisikan sebagai humanisasi. Yang terakhir ada belajar. Belajar merupakan upaya anak didik dalam rangka mengembangkan kemampuannya baik yang bersifat kognitif, efektif maupun psikomotorik. Lalu di sini ada pengertian batas awal dan akhir proses pendidikan. Dalam pendidikan tidak dikenal adanya batas awal dan akhir. Dalam pendidikan tidak dikenal batas usia pendidikan, selalu diperlukan sesuai dengan tahap-tahap pengembangannya. Lalu ada pendidikan sepanjang hayat. Ini maksudnya
ada konsep pendidikan sepanjang hayat. Maksud pendidikan sepanjang hayat ini, yang pertama ada konsep pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan vital bagi manusia dalam usaha mengembangkan diri serta mempertahankan eksistensinya sepanjang hayat. Yang kedua, ada pendidikan informal, formal, dan non-formal dalam sepanjang hayat. Pendidikan informal adalah keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan. Lalu, pendidikan formal adalah pendidikan sekolah merupakan pendidikan kelanjutan yang berlangsung dalam keluarga. Yang terakhir, pendidikan informal. Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan definisikan sebagai humanisasi. Next, yang terakhir ada bab 3, hakikat manusia dalam dimensi kehidupan. Yang pertama, hakikat manusia dipandang dari dimensi pendidikannya. 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan. Oleh karena itu, manusia mengakui keterbatasannya dibanding Tuhan yang Maha Esa. Manusia serba tidak tahu, sedangkan Tuhan serba tahu. Manusia bersifat fana, sedangkan Tuhan bersifat abadi. Lalu yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan dan roh. Sebagai kesatuan rohani dan badani, manusia hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, insting, nafsu, dan mempunyai tujuan. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk individu. Setiap manusia mempunyai dunianya sendiri. Yang keempat, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri dan masih memerlukan orang lain untuk menjalani kehidupannya. Yang kelima, manusia sebagai makhluk berbudaya. Munculnya karya manusia yang sampai kapanpun tidak akan pernah dihasilkan oleh makhluk lain. Cipta karya manusia sebagai hasil pikirannya sendiri. Yang keenam, ada manusia sebagai makhluk susila. Adapun kebebasan berbuat selalu berhubungan dengan norma-norma moral dan nilai. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi proses perkembangan. Lalu, pendidikan formal adalah pendidikan sekolah merupakan pendidikan kelanjutan yang berlangsung dalam keluarga. Yang terakhir, pendidikan informal. Pendidikan di masyarakat merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah dan keluarga. Pendidikan sebagai ilmu. 1. Karakteristik pendidikan sebagai ilmu. A. Jelas objeknya. B. Mempunyai metode tertentu. C. Bersifat universal. D. Mempunyai kegunaan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Pendidikan sebagai ilmu dilihat pula dari kedudukannya. Lalu ada objek-objek ilmu pendidikan. Objek ilmu pendidikan ini yang pertama ada anak atau peserta didik, yang kedua ada pendidik, yang ketiga tujuan pendidikan, keempat materi pendidikan, lalu yang kelima metode dan alat pendidikan, orang tua peserta didik, sekolah atau lembaga pendidikan, dan yang terakhir lingkungan masyarakat. Macam-macam ilmu pendidikan. Yang pertama, normatif, yaitu memiliki ciri-ciri dasar yang mendukung peraturan-peraturan dasar yang sudah baku. Lalu yang kedua, deskriptif, yaitu menggambarkan seluruh rangkaian kegiatan belajar sesuai apa adanya. Yang ketiga, teoritis. Lalu yang kedua, hakikat manusia ditinjau dari berbagai sudut pandang yang berbeda. 1. Hakikat manusia ditinjau dari segi fenomenologis. Yang kedua, hakikat manusia ditinjau dari segi eksistensialisasi. Yang ketiga, hakikat manusia ditinjau dari segi antropologis. Lalu yang ada Darwin dalam bukunya The Origin of the Species menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk paling sederhana yang kemudian berkembang secara makhluk yang paling kompleks. Lalu lanjutannya, hakikat manusia ditinjau dari segi sosialis. Hakikat manusia ditinjau dari segi hak asasi manusia. Lalu yang ketiga, hubungan hakikat manusia dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini, berarti manusia lahir dengan potensi. Ia lahir belum terspesialisasi seperti hewan atau binatang, dan bahwa perkembangannya bersifat terbuka. Implikasi dari pandangan tentang berbagai aspek hakikat manusia tersebut.
sebagai hak asasi manusia atau sebagai upaya membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Maka, kependidikannya wajar diupayakan dengan tujuan untuk membantu perkembangan berbagai. Lalu selanjutnya ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Fungsi pendidikan, pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada hak warga negara atas pendidikan. Yang pertama ada setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, dan lain-lain. Yang ketiga, masyarakat terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus. Lalu yang terakhir, berhak mendapatkan kesempatan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya lagi ada konsep mendidik, mengajar, dan belajar. Mendidik. Yang pertama, mendidik. Menurut beberapa ahli, mendidik adalah membimbing anak supaya menjadi dewasa. Lalu ada menurut Hochfeld, mendidik adalah membantu anak supaya cakap menyelenggarakan tugas. Dan terakhir ada Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak sebagai manusia. Selanjutnya mengajar. Mengajar adalah menyampaikan ilmu atau mentransfer ilmu pengetahuan. Ketiga, perkembangan manusia bersifat terbuka. Artinya, manusia diciptakan dalam susunan terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk menjadi manusia. Dalam perkembangannya pun, manusia tidak beragam. Ini bukti bahwa manusia bersifat terbuka. Lalu yang kedua, perubahan pergaulan biasa ke situasi pergaulan pendidikan. Pendidikan merupakan upaya mendidik, melatih, membimbing, mengajar, dan memperteladan berbagai kegiatan positif lainnya yang dilakukan pendidikan untuk membangun dan meningkatkan kualitas hidup peserta didik. Lalu yang ketiga, alasan melakukan proses pendidikan. Ada 3 prinsip atau 3 alasan bahwa manusia perlu dididik. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang dapat dicapai kedewasaannya dengan sendirinya. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang mempunyai keharusan untuk menjadi manusia. Dan yang terakhir, manusia adalah makhluk yang perkembangan pribadinya belum ditetapkan. Ada 5 asas yang mendasari bahwa manusia itu perlu dididik. Yang pertama, asas potensialitas. Yang kedua, asas dinamika. Yang ketiga, asas individualitas. Yang keempat, asas sosialitas. Dan yang kelima, terakhir, asas molaritas. Ada 5 asas antropologis yang mendasari kesimpulan bahwa manusia mungkin dididik atau dapat dididik, yaitu asas potensialitas, asas dinamika, asas individualitas, asas sosialitas, dan moralitas. Kegiatan belajar 3, pendidikan, martabat, dan hak asasi manusia. A. Pendidikan sebagai humanisasi. Sebagaimana telah dinyatakan di muka, manusia bertugas dan bertujuan untuk menjadi manusia, sedangkan manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam konteks ini, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Demi pencapaian tujuan ini, pendidikan tidak hanya berlangsung pada satu tahap perkembangan saja, melainkan harus dilaksanakan sepanjang hayat. Dalam pendidikan, ada 3 hal penting, yaitu aspek kognitif atau berpikir, aspek gerak atau psikomotorik, aspek afektif atau merasa. Disinilah akhir dari tujuan pendidikan, yaitu melakukan proses humanisasi atau memanusiakan manusia yang berujung pada proses pembebasan. B. Pendidikan dan hak asasi manusia. Hak adalah milik manusia karena naturanya, namun karena natura ini adalah natura sosial, maka dengan apa yang dianggap sebagai hak diwajibkan mengakui hak orang lain. Pendidikan sebagai upaya agar manusia
memperoleh hak-haknya yang asasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Ayat 1 Pasal 4. Selanjutnya ayat 1 Pasal 5 menyatakan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Modul 2. Landasan pendidikan. Pendahuluan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan berfungsi memanusiakan manusia bersifat normatif dan pasti dapat dipertanggungjawabkan. 1. Landasan yuridis dan landasan filosofis pendidikan. A. Landasan pendidikan. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar atau atas terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan yang sekaligus membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Ada 4 jenis landasan pendidikan, yaitu landasan religius, pendidikan, dan filosofis. B. Landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai titik tolak dalam rangka pengelolaan, penyelenggaraan, dan kegiatan pendidikan dalam suatu sistem pendidikan nasional. C. Landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan merupakan seperangkat asumsi pendidikan yang diedukasi dari asumsi-asumsi filsafat umum atau metafisika, epistemologi, dan aksiologi yang bersifat perspektif dari suatu aliran filsafat tertentu. Metafisika atau hakikat realitas, bagaimana kita yakini realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan aksiologi dan aksiologi yang bersifat perspektif dari suatu aliran filsafat tertentu. Metafisika atau hakikat realitas, bagaimana kita yakini realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hakikat manusia. Manusia adalah ciptaan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Manusia adalah kesatuan badan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, mempunyai berbagai kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu, serta memiliki tujuan hidup. Aksiologi atau hakikat nilai sumber segala nilai hakikatnya adalah Tuhan yang Maha Esa. 2. Landasan ilmiah pendidikan. A. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil studi disiplin psikologi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktik pendidikan. Di dalam praktek pendidikan, anak didik belajar dengan bimbingan. 1. Perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Dalam perjalanan hidupnya, setiap individu mengalami perkembangan atau development, yaitu proses perubahan berlangsung terus-menerus sejak terjadinya pembuahan atau conception hingga meninggal dunia. Perubahan alam perkembangan individu terjadi karena kematangan atau maturation dan ajar atau learning. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Nativisme, yaitu tidak adanya kemungkinan bagi pendidik dalam upaya mengembangkan kepribadian peserta didik. 2. Empirisme, yaitu memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Tanggung jawab pendidik sepenuhnya ada di pihak pendidik. Konvergensi, yaitu memberikan kemungkinan bagi pendidik untuk dapat membantu perkembangan individu sesuai dengan apa yang diharapkan. 3. Teori belajar dan implikasi terhadap pendidikan. 1. Behaviorisme atau B.P. Skinner, kognitif atau Jerome Banner, humanisme atau Carl Rogers. B. Landasan sosiologis pendidikan. 1. Individu dan masyarakat serta implikasinya terhadap pendidikan. 5 unsur di dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. A. Manusia yang hidup bersama. B. Melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. C. Dengan demikian mereka
bekerja sama, berketurunan, memiliki berbagai kebutuhan. D. Mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. E. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. 2. Pendidikan dan masyarakat. Hubungan pendidikan dan masyarakat. Sudarja Adiwikarta 1988 antara lain mengungkapkan bahwa satu, terdapat hubungan yang tetap dan positif antara derajat pendidikan dengan kehidupan ekonomi. 2. Di dalam masyarakat terdapat stratifikasi sosial atau pelapisan sosial. 3. Pendidikan berpengaruh terhadap mobilitas sosial. 4. Pendidikan mempunyai peranan dalam rangka perubahan sosial. C. Landasan antropologis pendidikan. Antropologis yaitu sebuah ilmu yang mempelajari manusia dari segi keanekaragaman fisik, serta kebudayaan atau cara-cara berperilaku, tradisi-tradisi, dan nilai-nilai yang dihasilkan sehingga setiap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Dengan demikian, antropologi merupakan hal yang mempelajari seluk-beluk yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dia landasan historis pendidikan. Landasan historis pendidikan merupakan seperangkat konsep dan praktik masa lampau sebagai titik tolak sistem pendidikan masa kini yang terarah ke masa depan. Pendidikan masa kini tidak terwujud begitu saja secara tiba-tiba, melainkan merupakan kesinambungan dari pendidikan pada masa lampau. E. Landasan ekonomi pendidikan. Ekonomika merupakan studi tentang kemakmuran material manusia. Masalah pokok ekonomi mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan konsumsi, produksi, distribusi, dan pertumbuhan sepanjang waktu. Modul 3. Lingkungan pendidikan. 1. Lingkungan pendidikan tripusat pendidikan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. A. Keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai komponen sistem pendidikan. Lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. B. Keluarga atau lingkungan pendidikan informal. 1. Bentuk keluarga. 2. Fungsi keluarga. 3. Penanggung jawab pendidikan dan keluarga. 4. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang bersifat wajar atau informal. 5. Tujuan dan isi pendidikan dalam keluarga. 6. Situasi keluarga mempengaruhi pendidikan anak. 7. Karakteristik lingkungan pendidikan informal keluarga. C. Sekolah atau lingkungan pendidikan formal. 1. Bentuk sekolah. 2. Tujuan pendidikan sekolah. 3. Fungsi sekolah. 4. Kurikulum sekolah. Peranan pendidikan dalam masyarakat. 1. Fungsi sosialisasi. Dalam proses belajar untuk mengikuti pola acuan bagi tatanan masyarakat yang telah mapan dan melembaga, anak-anak belajar untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai tradisional di mana institusi tradisional tersebut dibangun. 2. Fungsi kontrol sosial. Sekolah dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan sekolah untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Yang kedua, kriteria atau kebenaran. Yang ketiga, sifat pengetahuan relatif dan berubah. Selanjutnya ada juga pandangan aksiologi, yaitu yang pertama sumber nilai atau kondisi real manusia berpengalaman. Yang kedua, sifat nilai berada dalam proses relatif. Selanjutnya ada juga pandangan tentang pendidikan, mencakup pendidikan, tujuan pendidikan, sekolah, dan kurikulum. Yaitu selanjutnya ada esensialisme, berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada cela yang mengatur dunia beserta isinya. Yang kedua, filsafat pendukung yang melandasi, yaitu dukungan atau dilandasi oleh filsafat idealisme dan dalisme. Filsuf besar idealisme peletak dasar asas-asas segalanya. Selanjutnya itu ada pandangan ontologis. Pandangan ontologis merupakan suatu konsepsi bahwa dunia atau realistis ini dikuasai oleh tata atau order tertentu. Yang kedua ada pandangan epistemologis. Yang kelima juga ada juga pandangan aksiologis. Selanjutnya ada juga preanialisme.
Yang kedua, filsafat pendukung yang melandasi gagasan-gagasan preanilisme. Yaitu ada juga selanjutnya filsafat pendukung yang melandasi gagasan-gagasan preanilisme merupakan integritas antara asas-asas filosofis Yunani klasik dengan asas-asas religius Kristen. Selanjutnya itu ada pandangan ontologis. Menurut perennialisme, manusia terutama membutuhkan jaminan bahwa realitas bersifat universal. Selanjutnya itu ada juga pandangan epistemologi. Selanjutnya ada juga pandangan aksiologi. Selanjutnya juga ada juga pandangan tentang pendidikan. Yang berikutnya itu tentang konstruktivisme. Selanjutnya filsafat pendukung yang melandasi von Glassfeld mengemukakan bahwa pengertian konstruktivisme kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin. Selanjutnya itu pandangan ontologi. Selanjutnya itu ada kepercayaan sebagai syarat teknik proses pendidikan. Selanjutnya ada juga hubungan kewajiban dalam proses pendidikan. Seperti telah diuraikan terdahulu dalam pergaulan antara anak dengan anak tidak mungkin muncul situasi pendidikan karena dalam pergaulan tersebut tidak akan terdapat hubungan berdasarkan kewibawaan. Selanjutnya ada berbagai faktor. Yang pertama, kasih sayang terhadap anak. Kedua, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa. Yang ketiga, kedewasaan. Yang keempat, identifikasi terhadap anak. Selanjutnya yaitu ada progresivisme atau latar belakang yang lahir sekitar abad ke-20 merupakan filsafat yang bermula pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan William James. Selanjutnya yaitu ada juga filsafat pendukung yang melandasi, didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey. Selanjutnya ada juga pandangan ontologis. Yang pertama, evolusionistis dan pluralistis. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, pengalaman sebagai realistis. Yang keempat, pengalaman dan pikiran. Dan selanjutnya ada juga pandangan epistemologi, yaitu mencakup tentang yang pertama sumber pengetahuan, yang kedua kriteria atau kebenaran, yang ketiga sifat pengetahuan relatif dan berubah. Selanjutnya ada juga pandangan aksiologi, yaitu yang pertama sumber nilai atau kondisi real manusia berpengalaman, yang kedua sifat nilai berada dalam proses relatif. Selanjutnya ada juga pandangan tentang pendidikan, mencakup pendidikan, tujuan pendidikan, sekolah, dan kurikulum. Yaitu selanjutnya ada esensialisme, berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada cela yang mengatur dunia beserta isinya. Yang kedua, filsafat pendukung yang melandasi, yaitu dukungan atau dilandasi oleh filsafat idealisme dan dalisme. Filsuf besar idealisme peletak dasar asas-asas segalanya. Selanjutnya itu ada pandangan filsuf besar idealisme peletak dasar asas-asas segalanya. Selanjutnya itu ada pandangan ontologis. Pandangan ontologis merupakan suatu konsepsi bahwa dunia atau realistis ini dikuasai oleh tata atau order tertentu. Yang kedua ada pandangan epistemologis. Yang kelima juga ada juga pandangan aksiologis. Selanjutnya ada juga preanialisme. Yang kedua, filsafat pendukung yang melandasi gagasan-gagasan preanilisme. Yaitu ada juga selanjutnya filsafat pendukung yang melandasi gagasan-gagasan preanilisme merupakan integritas antara asas-asas
filosofis Yunani klasik dengan asas-asas religius Kristen. Selanjutnya itu ada pandangan ontologis. Menurut perennialisme, manusia terutama membutuhkan jaminan bahwa realitas bersifat universal. Selanjutnya itu ada juga pandangan epistemologi. Selanjutnya ada juga pandangan aksiologi. Selanjutnya juga ada juga pandangan tentang pendidikan. Yang berikutnya itu tentang konstruktivisme. Selanjutnya filsafat pendukung yang melandasi von Glassfeld mengemukakan bahwa pengertian konstruktivisme kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin. Selanjutnya itu pandangan ontologi, pandangan epistemologi, pandangan tentang pendidikan. Selanjutnya ada juga tentang pengertian proses pendidikan. Proses pendidikan, istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek menyangkut kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada juga unsur-unsur pendidikan. Yang kedua proses pendidikan. Yang ketiga proses pendidikan bukan proses pembentukan seorang, seperti proses pendidikan berlangsung dalam suatu kegiatan sosial atau aulan antara masyarakat tersebut. Selanjutnya ada juga proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi sosial. Pergaulan dan jenis-jenisnya. Manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bersama dan bergaul dengan sesamanya. Dalam pergaulan tersebut, tiap orang melakukan tindakan-tindakan sosial tertentu. Itu dua bentuk lingkungan pendidikan nonformal. Lingkungan pendidikan nonformal atau keluarga dan sekolah sebagai lingkungan pendidikan formal. Karena itu masyarakat sebagai lingkungan pendidikan nonformal hendaknya sebagai lingkungan pendidikan di luar keluarga, di luar sekolah. Selanjutnya yaitu ada yang ketiga, tanggung jawab dan fungsi lingkungan pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab bersama orang dewasa atau masyarakat di lingkungan tersebut. Yang keempat selanjutnya yaitu karakteristik lingkungan pendidikan nonformal, seperti kursus kelompok belajar, majelis taklim, bimbingan tes. Selanjutnya yaitu ada hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada masyarakat tradisional, pendidikan cukup dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat saja. Selanjutnya yaitu ada pengertian pendidikan. Langeveld menggunakan terminologi dengan istilah pedagogik. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan lebih menitik beratkan kepada pemikiran perenungan tentang pendidikan, yaitu ada juga unsur-unsur pendidikan, diantaranya A. Tujuan pendidikan, B. Pendidikan, C. Anak didik atau peserta didik, D. Isi atau materi pendidikan. Selanjutnya ada juga proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan interaksi antar berbagai unsur pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, yaitu ada juga proses pendidikan bukan proses pembentukan seseorang. Proses pendidikan berlangsung dalam suatu kegiatan sosial atau aulan antara pendidikan dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu ada proses pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik di atas dasar kedaulatan peserta didik dan kewajiban didik. Setiap peserta didik mempunyai potensi atau bakatnya masing-masing. Mereka mempunyai kekuatan lahir batinnya atau kodrat alasannya masing-masing. Selanjutnya, yaitu ada juga proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi sosial. Yang pertama, pergaulan sosial. Yang pertama, pergaulan dan jenis-jenisnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu situasi pergaulan biasa atau situasi pergaulan bukan pendidikan. Yang kedua, situasi pendidikan. Sifat-sifat yang harus diperhatikan dan mengubah situasi pergaulan biasanya menjadi situasi pendidikan, yaitu ada beberapa sifat. Yang pertama, kewajiban atau wajar. Yang kedua, ketegasan atau tegas. Selanjutnya itu ada kepercayaan sebagai syarat teknik proses pendidikan.
Selanjutnya ada juga hubungan kewajiban dalam proses pendidikan. Seperti telah diuraikan terdahulu, dalam pergaulan antara anak dengan anak tidak mungkin muncul situasi pendidikan karena dalam pergaulan tersebut tidak akan terdapat hubungan berdasarkan kewibawaan. Selanjutnya ada berbagai faktor. Yang pertama, kasih sayang terhadap anak. Kedua, kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa. Yang ketiga, kedewasaan. Yang keempat, identifikasi terhadap anak. Selanjutnya yaitu ada progresivisme atau latar belakang yang lahir sekitar abad ke-20, merupakan filsafat yang bermula pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan William James. Selanjutnya yaitu ada juga filsafat pendukung yang didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey. Selanjutnya ada juga pandangan ontologis. Yang pertama, evolusionistis dan pluralistis. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, pengalaman sebagai realistis. Yang keempat, pengalaman dan pikiran. Dan selanjutnya ada juga pandangan epistemologi, yaitu mencakup tentang yang pertama sumber pengetahuan, yang kedua kriteria atau kebenaran, yang ketiga sifat pengetahuan relatif dan berubah. Selanjutnya ada juga pandangan aksiologi, yaitu yang pertama sumber nilai atau kondisi real manusia berpengalaman, yang kedua sifat nilai berada dalam proses relatif. Selanjutnya ada juga pandangan tentang pendidikan, mencakup pendidikan, tujuan pendidikan, sekolah, dan kurikulum. Yaitu selanjutnya ada esensialisme, berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada cela yang mengatur dunia beserta isinya. Yang kedua, filsafat pendukung yang melandasi, yaitu dukungan atau dilandasi oleh filsafat idealisme dan dalisme. Filsuf besar idealisme peletak dasar asas-asas segalanya. Selanjutnya itu ada pandangan ontologis. Pandangan ontologis merupakan suatu konsepsi bahwa dunia atau realistis ini dikuasai oleh tata atau order tertentu. Yang kedua ada pandangan epistemologis. Yang kelima juga ada juga pandangan aksiologis. Selanjutnya ada juga perennialisme. Yang kedua, filsafat pendukung yang melandasi gagasan-gagasan perennialisme. Yaitu ada juga selanjutnya filsafat pendukung yang melandasi gagasan-gagasan perennialisme merupakan integritas antara asas-asas filosofis Yunani klasik dengan asas-asas religius Kristen. Selanjutnya itu ada pandangan ontologis. Menurut perennialisme, manusia terutama membutuhkan jaminan bahwa realitas bersifat universal. Selanjutnya itu ada juga pandangan epistemologi. Selanjutnya ada juga pandangan aksiologi. Selanjutnya juga ada juga pandangan tentang pendidikan. Yang berikutnya itu tentang konstruktivisme. Selanjutnya filsafat pendukung yang melandasi von Glassfeld mengemukakan bahwa pengertian konstruktivisme kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Baldwin. Selanjutnya itu pandangan ontologi, pandangan epistemologi, pandangan tentang pendidikan. Selanjutnya ada juga tentang pengertian proses pendidikan. Proses pendidikan, istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktek menyangkut kegiatan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada juga unsur-unsur pendidikan. Yang kedua proses pendidikan.
Yang ketiga, proses pendidikan bukan proses pembentukan seorang, seperti proses pendidikan berlangsung dalam suatu kegiatan sosial atau aulan antara masyarakat tersebut. Selanjutnya ada juga proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi sosial. Pergaulan dan jenis-jenisnya. Manusia adalah makhluk sosial, ia hidup bersama dan bergaul dengan sesamanya. Dalam pergaulan tersebut, tiap orang melakukan tindakan-tindakan sosial tertentu. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terbagi menjadi dua bagian. Ada yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan ada pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. 2. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. A. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal V. Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa memberi peluang pendidikan bagi kalangan rakyat jelata. B. Pada tahun 1811 sampai 1816, ketika pemerintahan pimpin oleh Raffles, pendidikan bagi rakyat jelata juga tidak dapat diselenggarakan. C. Pada tahun 1816, Komisaris Jenderal C.G.C. Rainworth mengeluarkan Undang-Undang Pengajaran yang dapat menjadi pedoman dasar pendirian sekolah. 3. Pendidikan pada zaman kaum pergerakan. A. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. B. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan berbagai sekolahnya dengan tujuan untuk memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. 4. Pergerakan pendidikan oleh kaum perempuan. R.A. Kartini telah menulis surat-surat yang berisi buah pemikiran yang menggambarkan bahwa ia ingin wanita memiliki kebebasan. Banyak kalangan mengagumi isi surat-surat Kartini itu, termasuk Belanda. Pertama, pada tahun 1922, Dordrechtsternis tot Licht diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Dordrechtsternis tot Licht. 5. Pendidikan pada zaman pendudukan militer Jepang. Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dan selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan penduduk militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Pertama, dualisme pendidikan yang ada pada zaman penjajahan Belanda dihapuskan. 2. Tujuan dan isi pendidikan yang dibangun oleh Jepang diarahkan demi kepentingan kemenangan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. B. Pendidikan pada masa kemerdekaan. 1. Masa revolusi fisik. Bangsa Indonesia melalui pemerintah dan para wakilnya di lembaga legislatif telah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Pada tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 2. Peletakan dasar pendidikan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang mengandung dasar filosofi negara yaitu Pancasila. 3. Demokrasi pendidikan. Pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. 4. Lahirnya lembaga pendidikan tenaga keguruan pada tingkat universitas. Untuk mempersiapkan guru pada sekolah lanjutan tingkat pertama, maka pada tahun 1952 didirikan pendidikan guru untuk sekolah lanjutan tingkat pertama atau PGSLP. Dan untuk mempersiapkan guru pada sekolah lanjutan tingkat atas didirikanlah
kursus BI atau kursus BII. 5. Lahirnya perguruan tinggi. Hal utama yang sangat penting dalam undang-undang ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tridharma perguruan tinggi. Bab 7. Sejarah pendidikan nonformal dan pendidikan informal Indonesia. A. Masa sebelum kemerdekaan. Ditinjau dari historisnya, pendidikan keaksaraan di Indonesia yang zaman dahulu disebut dengan pemberantasan buta huruf telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang karena sejak zaman sebelum merdeka, para gerilyawan dan kaum pergerakan yang sudah sempat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari kaumnya. B. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Pemberantasan buta huruf. 2. Kursus kewargaan negara. 3. School broadcasting. 4. Kursus kewanitaan. 5. Kursus kepanduan. 6. Kursus kemasyarakatan orang dewasa. 7. Kursus olahraga. 8. Taman pustaka rakyat. C. Masa pasca kemerdekaan. A. Program peningkatan pendidikan masyarakat. B. Program pembinaan generasi muda. C. Program pembinaan keolahragaan. D. Program peningkatan peranan wanita. D. Masa revolusi. Ruang lingkup pendidikan masyarakat dapat dilihat pada pasal 4 ayat 5. Bab 8. Eksistensi perubahan sosial, hubungannya dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal. A. Eksistensi perubahan sosial. 1. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang normal terjadi dan terus berkelanjutan sesuai dengan arah, tingkat, dan kecepatan perubahan kehidupan masyarakat. 2. Bentuk-bentuk perubahan sosial. A. Perubahan yang terjadi secara lambat. B. Perubahan yang pengaruhnya kecil. C. Perubahan yang dikehendaki. 3. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. 1. Penyebab yang datangnya dari dalam masyarakat. 2. Penyebab yang berasal dari luar masyarakat. B. Eksistensi pendidikan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara formal di lingkungan persekolahan. Pendidikan non-formal, pendidikan yang diselenggarakan di luar persekolahan. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga. 3. Proses pendidikan bukan proses pembentukan seseorang. Pendidikan bersifat normatif karena tujuan, isi, cara, dan alat pendidikan yang digunakan pendidik semuanya harus diarahkan untuk membimbing anak ke arah kedewasaan. 4. Proses pendidikan sebagai upaya pengembangan potensi peserta didik atas dasar kedaulatan peserta didik dan kewibawaan pendidik. Berkenan dengan ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan, kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu. B. Proses pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi sosial. 1. Pergaulan dan jenis-jenisnya. A. Pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa. B. Pergaulan orang dewasa dengan anak atau orang yang belum dewasa. C. Pergaulan anak dengan anak. 2. Sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam mengubah situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan. Sifat pertama, pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan hendaknya dilakukan secara wajar, agar tidak tampak jelas kesengajaannya oleh anak didik, sekalipun sesungguhnya pengubahan situasi pergaulan itu secara sengaja diciptakan oleh pendidik. Sifat kedua, dalam keadaan tertentu, pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan terkadang harus dilakukan secara tegas. 3. Kepercayaan sebagai syarat teknik proses pendidikan. Dalam pengubahan situasi pergaulan biasa menjadi situasi pendidikan, sebagaimana dikemukakan di atas, berbagai hal yang baik dan berguna bagi anak didik dimasukkan ke dalam pergaulan oleh pendidik. Sebaliknya, dalam pergaulan antara anak dengan anak,
tidak mengandung kemungkinan untuk munculnya situasi pendidikan sehingga tidak mungkin terjadi proses pendidikan. C. Hubungan kewibawaan dalam proses pendidikan. 1. Kasih sayang terhadap anak. 2. Kepercayaan bahwa anak akan mampu dewasa. 3. Kedewasaan. 4. Identifikasi terhadap anak. 5. Tanggung jawab pendidikan. Yang pertama, kemampuan anak dalam memahami bahasa. 2. Kepercayaan anak kepada pendidik. 3. Kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. 4. Identifikasi. 5. Imitasi dan simpati. Bab 6. Sejarah pendidikan di Indonesia. A. Sejarah pendidikan masa sebelum kemerdekaan. 1. Pendidikan pada zaman pemerintahan Belanda zaman VOC. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan ada pendidikan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. 2. Pendidikan pada zaman kolonial Belanda. A. Pada tahun 1808, Gubernur Jenderal V. Daendels memerintahkan agar para bupati di Pulau Jawa memberi peluang pendidikan bagi kalangan rakyat jelata. B. Pada tahun 1811 sampai 1816, ketika pemerintahan pimpin oleh Raffles, pendidikan bagi rakyat jelata juga tidak dapat diselenggarakan. C. Pada tahun 1816, Komisaris Jenderal C.G.C. Rainworth mengeluarkan Undang-Undang Pengajaran yang dapat menjadi pedoman dasar pendirian sekolah. 3. Pendidikan pada zaman kaum pergerakan. A. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. B. Tahun 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan berbagai sekolahnya dengan tujuan untuk memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia. 4. Pergerakan pendidikan oleh kaum perempuan. R.A. Kartini telah menulis surat-surat yang berisi buah pemikiran yang menggambarkan bahwa ia ingin wanita memiliki kebebasan. Banyak kalangan mengagumi isi surat-surat Kartini itu, termasuk Belanda. Pertama, pada tahun 1922, Door Duis Ternis tot Lich diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada 1938, buku Habis Gelap Terbitlah Terang diterbitkan kembali dalam format yang berbeda dengan buku-buku terjemahan dari Door Duis Ternis tot Lich. 5. Pendidikan pada zaman pendudukan militer Jepang. Belanda menyerah pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dan selanjutnya bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan penduduk militerisme Jepang selama hampir 3,5 tahun. Pertama, dualisme pendidikan yang ada pada zaman penjajahan Belanda dihapuskan. 2. Tujuan dan isi pendidikan yang dibangun oleh Jepang diarahkan demi kepentingan kemenangan Jepang pada Perang Asia Timur Raya. B. Pendidikan pada masa kemerdekaan. 1. Masa revolusi fisik. Bangsa Indonesia melalui pemerintah dan para wakilnya di lembaga legislatif telah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Pada tahun 1945 merupakan puncak pergerakan revolusi kemerdekaan Indonesia yang membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. 2. Peletakan dasar pendidikan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara yang mengandung dasar filosofi negara yaitu Pancasila. 3. Demokrasi pendidikan. Pemerintah mengusahakan terselenggaranya pendidikan yang bersifat demokratis, yaitu kewajiban belajar sekolah bagi anak-anak yang berumur 8 tahun. 4. Lahirnya lembaga pendidikan tenaga keguruan pada tingkat universitas.
Untuk mempersiapkan guru pada sekolah lanjutan tingkat pertama, maka pada tahun 1952 didirikan pendidikan guru untuk sekolah lanjutan tingkat pertama atau PGSLP. Dan untuk mempersiapkan guru pada sekolah lanjutan tingkat atas didirikanlah kursus BI atau kursus BII. 5. Lahirnya perguruan tinggi. Hal utama yang sangat penting dalam undang-undang ini yang sampai sekarang masih dipertahankan adalah prinsip Tridharma perguruan tinggi. Bab 7. Sejarah pendidikan nonformal dan pendidikan informal Indonesia. A. Masa sebelum kemerdekaan. Ditinjau dari historisnya, pendidikan keaksaraan di Indonesia yang zaman dahulu disebut dengan pemberantasan buta huruf telah melalui kurun waktu dan proses yang sangat panjang karena sejak zaman sebelum merdeka, para gerilyawan dan kaum pergerakan yang sudah sempat membaca, menulis, dan berhitung secara aktif mengajari kaumnya. B. Masa kemerdekaan 1945 sampai 1950. 1. Pemberantasan buta huruf. 2. Kursus kewargaan negara. 3. School broadcasting. 4. Kursus kewanitaan. 5. Kursus kepanduan. 6. Kursus kemasyarakatan orang dewasa. 7. Kursus olahraga. 8. Taman pustaka rakyat. C. Masa pasca kemerdekaan. A. Program peningkatan pendidikan masyarakat. B. Program pembinaan generasi muda. C. Program pembinaan keolahragaan. D. Program peningkatan peranan wanita. D. Masa revolusi. Ruang lingkup pendidikan masyarakat dapat dilihat pada pasal 4 ayat 5. Bab 8. Eksistensi perubahan sosial, hubungannya dengan pendidikan formal, non-formal, dan informal. A. Eksistensi perubahan sosial. 1. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan sesuatu yang normal terjadi dan terus berkelanjutan sesuai dengan arah, tingkat, dan kecepatan perubahan kehidupan masyarakat. 2. Bentuk-bentuk perubahan sosial. A. Perubahan yang terjadi secara lambat. B. Perubahan yang pengaruhnya kecil. C. Perubahan yang dikehendaki. 3. Sebab-sebab terjadinya perubahan sosial. 1. Penyebab yang datangnya dari dalam masyarakat. 2. Penyebab yang berasal dari luar masyarakat. B. Eksistensi pendidikan. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara formal di lingkungan persekolahan. Pendidikan non-formal, pendidikan yang diselenggarakan di luar persekolahan. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan keluarga. Baiklah, yang selanjutnya membahas tentang aliran-aliran baru dalam pelaksanaan pendidikan. A. 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Ada 2 jenis aliran pendidikan yang hakikatnya bersifat non-formal, yang menjadi aliran pokok pendidikan nasional. Yang pertama, taman wisata. Yang kedua, INS kayu tanam. Pertama, taman wisata. A. Pengantar. Latar belakang pendirian dan kepentingan pendirian pendidikan taman wisata ditunjukkan untuk semua suku bangsa secara umum tanpa melihat suku, daerah, wilayah, keyakinan, dan keagamaannya. B. Riwayat singkat pendidikan taman wisata. Pendiri taman siswa adalah seorang bangsawan dari Yogyakarta bernama R.M. Suwardi Suryaningrat. Lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dan ayahnya bernama K.P.H. Suryaningrat. Setelah usia 39 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1928, berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Dewantara bersama Dr. Cipta Mangunkusuma menjadi Ketua Komite BAM Putra yang bertujuan memprotes adanya keharusan bagi rakyat Indonesia yang dijajah untuk merayakan
kemerdekaan Nederland dari penindasan Napoleon yang dengan paksa mengumpulkan uang. D. Perjuangan setelah mendirikan Taman Siswa. Setelah 1 tahun mengajar di Adidharma, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang sesuai dengan cita-citanya sendiri 3 Juli 1922 dengan nama National Underwise Institute Taman Siswa yang kelak diubah menjadi Perguruan Kebangsaan Taman Siswa. Mulai bulan Februari tahun 1953, Taman Siswa terkenal lagi peraturan tentang tunjangan anak yang mulai tahun ini hanya diberikan kepada pegawai yang anaknya bersekolah pada sekolah negeri. Dalam Taman Siswa tidak ada majikan dan tidak ada buruh, tetapi atas dasar kekeluargaan, dan akhirnya rintangan tersebut terselesaikan dengan baik. C. Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Lahir pada tanggal 2 Mei 1809 dengan nama Suwardi Suryaningrat. Asas dan tujuan Taman Siswa. Yang pertama, setiap orang mempunyai hak mengatur diri sendiri. Kedua, mengajar harus memberikan pengetahuan yang berfaedah. 3. Mengajar harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Pengajar harus tersebar luas sampai dapat menjangkau kepada seluruh rakyat. Hidup dengan kekuatan sendiri maka mutlak harus membelanjai sendiri segala usaha yang dilakukannya. Berhamba pada anak didik dalam pengembangannya. Taman Siswa melengkapi asas 1922 yang disebut pula dengan Panca Dharma. 2. Panca Dharma. 3. Asas kebudayaan. 4. Asas kebangsaan. 5. Asas kemanusiaan. B. Upaya-upaya yang dilakukan Taman Siswa. Yang pertama, menyelenggarakan tugas pendidikan dalam bentuk perguruan dari tingkat desa sampai ke tingkat tinggi. Yang kedua, mengikuti dan mempelajari perkembangan dunia di luar Taman Siswa. Yang ketiga, menumbuhkan lingkungan hidup keluarga Taman Siswa. C. Hasil-hasil yang dicapai. D. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. D. Ruang pendidikan INS Kayu Tanam. E. Asas dan tujuan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. 2. Kreatif atau kegiatan. 3. Pendidikan masyarakat. 4. Memperhatikan pembawaan anak. 6. Usaha ruang pendidikan INS Kayu. G. Hasil yang dicapai INS Kayu. Yang selanjutnya, permasalahan-permasalahan pendidikan. A. Masalah-masalah dalam sistem pendidikan dan solusinya. 1. Rendahnya pemerataan pendidikan. Faktor pemerataan pendidikan adalah faktor peluang untuk setiap orang untuk mendapatkan haknya, yaitu mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya dan dengan kualitas pendidikan yang sebaik-baiknya. Implikasi adalah semua komponen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan mengalami kenaikan. 2. Rendahnya mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan berdampak negatif pada prospek peningkatan kualitas sumber daya manusia atau masyarakat. 3. Rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat, yaitu A. Rendahnya kemampuan menguasai life skill yang relevan. B. Rendahnya relevansi pendidikan dengan potensi daerah. C. Rendahnya kemitraan dengan dunia usaha. D. Rendahnya efektivitas pendidikan. E. Rendahnya efisiensi pendidikan.